Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ولقد أرسلنا رسلا, dan yakti teman-teman ngutus kita rusulan ing pira-pira utusan min qablikang saking sadurunge sira Muhammad, minhum iku setengah sangking man, minhum iku setengah sangking rusul man utai wong qasasna kang wis nyritake sapa kita ing man alaika ing atase sira. Bahwa sebelum Kanjeng Nabi diutus ini Allah telah mengutus beberapa utusan. Di antara utusan-utusan itu, di antara Rasul-Rasul Allah ada yang diceritakan wa minhum man lam naqsus alaik, dan sebagian di antara mereka ini tidak diceritakan, tidak dikisahkan. Ruwiya annahu ta'ala ba'atsa zamanina alafi nabiyyin. Dalam saat diriwayatkan bahwa Allah ini mengutus 8.000 malaikat. Arba'atu alafin min Bani Israel, yang 4.000 ini dari Bani Israel. Wa arba'atu alafin min sa'irin nas, dan 4.000 yang lain itu bercampur dari berbagai macam etnis. Kalau yang 4.000 ini dari Bani Israel, jadi paling banyak Nabi itu dari Bani Israel. Ini dalam satu riwayat diceritakan seperti itu. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi'idznillah. Dan wa makana lan ora ana iku li rasulin kedue utusan minhum saking rusul, apa ayat ya yen to teka sapa rasul bi ayatin kelan gawa tondo utawa ayat utawa mukjizat illa bi'idznillah, angin kelawan izin Allah. Dan tidak ada satupun dari nabi atau utusan-utusan itu yang membawa mukjizat tanpa izin dari Allah. Artinya bahwa mukjizat itu datangnya dari Allah. Tidak seperti sihir, walaupun itu sama-sama hal yang bisa keluar dari kebiasaan atau adat. Kalau ada di tangan orang yang mengaku nabi atau rasul disebut mukjizat. Kalau ada di tangan aulia itu jenenge karomah. Li'annahum abidum marbubuna, karena para utusan ini adalah hamba-hamba Allah. Okay. Allah ya Karim. Li'annahum abidun marbubuna,
Jadi karena memang para rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang memang ada misi khusus, ya. Memang apa namanya, diatur karo pangeran. Fa idza jaa amrullah, fa idza jaa mongko kalane teka apa amrullah perkarane Allah binuzulil adzabi kelawan tumurune siksa alal kufar. Kalau kemudian ada siksa azab yang turun, entah itu dalam bentuk macam-macam, ada yang berbentuk angin panas, ada yang berbentuk api, ada yang berbentuk tertelan bumi dan sebagainya. Qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mubtilun. Nah, Qudiya makoten putus benar rusulin dalam antara pira-pira utusan wa mukadzibihim dan orang-orang yang mendustakannya bil haqqi dengan adil. Artinya ketika sudah nanti ada siksa yang turun yang diterima oleh mereka orang-orang kafir, jadi nanti akan diputus dengan cara adil antara apa yang dibawa oleh utusan para rasul-rasul Allah dan mereka yang mendustakan. Mana yang benar? Nah, karena mereka yang mendustakan rasul itu ini menganggap para utusan itu adalah orang yang bikin-bikin, gai-gai, dianggap bahwa mukjizat yang dia terima dari Allah itu adalah upaya mereka sendiri untuk mengelabui. Padahal apa namanya, seluruh mukjizat yang didatangkan kepada Rasul itu atas izin Allah. Sampai pun hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Bagaimana untuk mempercayai seorang utusan, ini kaumnya ini kemudian meminta hal yang di luar nalar. Kalau memang kamu betul sebagai utusannya Allah, coba keluarkan onta dari batu ini, coba. Lu watu dikon ngentono unta. Itu kalau bukan mukjizat tidak bisa. Kalau tidak atas izin Allah, mboten saged itu. Nah, seperti halnya ular dari para sihir, tukang sihirnya Fir'aun, dan ular yang apa namanya sebagai mukjizat dari Nabi Musa. Nah, itu ularnya asli, Pak. Karena apa? Bisa makan. Kalau ular yang dari tukang sihirnya Saharati Fir'aun itu hanya dalam pandangan orang itu seperti ular. Sebetulnya itu tali, bukan ular asli, hanya nakut-nakuti saja. Tapi kalau ular yang dari tongkatnya Nabi Musa itu betul-betul asli. Sehingga para tukang sihir itu tahu kalau itu asli, bukan ular jadi-jadian. Buktinya apa? Ular yang kecil-kecil itu, ular yang dari tukang sihirnya itu dimakan oleh ular yang jelmaan dari tongkatnya Nabi Musa. Itu menunjukkan bahwa itu benar. Sehingga dengan demikian mereka, para tukang sihirnya Firaun itu kemudian beriman kepada Nabi Musa bahwa betul Nabi Musa ini adalah utusan Allah. Namun yang lain ya masih tetap tidak beriman. Nah itu nanti di akhirat akan tahu sapa sing bener, sapa sing salah. Qudiya bainahum bil haqq niki. Ai bainar rusul wa mukadzibihim. Wa khasira hunalikal mubtilun. Nah, dan pada saat itu ketika kemudian sudah dihukumi dengan cara adil, saat itu orang-orang yang membatalkan aidharul qudha wal khusran aidharul qudha wal khusran linnas hum khasiruna fi kulli waqtin qabla dzalik. Jadi mereka akan merasa rugi sekali, merasa menyesal. Orang-orang yang berpegang kepada orang yang membatalkan
misi daripada para utusan itu. Maka saat itu akan nampak keputusannya Allah, mana yang benar, mana yang salah, dan nampak pula kerugian bagi orang-orang sepanjang waktu. Wis isine menyesal tok. Karena itu mumpung kita masih ada di dunia, maka lakukan ketaatan kepada Allah agar kita tidak menyesal berkepanjangan di kemudian hari. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allahu ta'ala Gusti Allah alladzi zat ja'ala kang dadekake sawal ladzi lakum maring sira kabeh ndadekake al an'ama ing pira-pira raja kaya. An'am qila al ibil khassahuna, yang dimaksud an'am dalam satu pendapat itu adalah onta, yang disebut di situ khusus onta. Nah, sementara makna daripada an'am hewan ternak ini wal-zahir niki wal baqarah wal ghanam. Tidak hanya onta tapi juga sapi dan kambing itu masuk kategori an'am, hewan yang diternakkan. Karena itu zakat yang ada zakat ternak itu ya hanya kambing, sapi dan onta. Sampeyan ternak burung enggak ono zakate, Pak. Ternak burung karena bukan masuk kategori an'am. Bun. Nah, Allah menciptakan hewan-hewan ternak itu litarkabu minha, agar yang pertama ini berfungsi sebagai kendaraan, bisa ditumpaki, bisa dinaiki. Wa minha ta'kulun, dan diantara hewan-hewan itu kamu makan, bisa dimakan. Jadi ini manfaati hewan ternak ciptaan Allah ini, di samping sebagai tunggangan bisa dimakan, dan juga walakum fiha manafi', ada banyak manfaat bagi kalian. Antara lain apa? Minadur, dari susunya, susu kambing, susu onta, susu sapi. Ini betapa luar biasanya Gusti Allah. Dalam hewan itu ada bukti-bukti tanda kebesaran Allah. Bagaimana tempat keluarnya ASI, susu sapi atau susu kambing atau onta, itu dekat dengan perut, Pak. Dimana perut itu tempatnya kotoran. Tapi di situ yang keluar itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Wa nasl, juga ini turunan beranak, itu bisa jadi membawa banyak manfaat. Terus bulu, wasuf, bulunya itu juga bisa dimanfaatkan. Masih banyak manfaat daripada hewan ternak itu tadi. Walakum walitablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Nah, dan juga dengan hewan-hewan tadi, hewan ternak tadi, walitablughu lan trebun padha tumeka utawa nyampe sira kabeh 'alaiha ing atase an'am hajatan ing hajat fi sudurikum kang tetep ing dalem pira-pira ati sira kabeh. Hiya hamlul asqal ilal balad, agar hewan-hewan ini di samping sebagai hewan tunggangan, sebagai kendaraan, juga bisa dibuat untuk menyampaikan, untuk mendatangkan sebagai sarana pengangkut barang-barang
ke satu tempat. Hiya hamlul athqal. Ini membawa beban-beban, Mbak. Jadi barang bawaan itu iso di kalau ada unta, tadi unta itu dengan berjalan kanan kiri biasanya dikasih istilahnya itu kayak sekeduk kalau bahasa Jawa ini. Jadi nanti dikasih tempat yang kanan kiri itu ada kantong tempat bawa barang, atasnya itu bisa dibuat kayak untuk tempat penumpang, kanan kirinya itu buat barang. Jadi ini bisa digunakan untuk transportasi. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Nah, kalau di daratan ay fil barri wa 'alaiha fil barri, sebagai tunggangan untuk di darat. Wa 'alal fulki ay sufun fil bahri. Tapi kalau kemudian di lautan, nah ini diangkut dengan perahu. Tuhmaluna podo den mot sira kabeh. Jadi itu sudah soal perahu, soal itu masuk di dalam Al-Qur'an. Wis diterangkan bagaimana perahu yang sebegitu besar tidak tenggelam. Baru kemudian teknologi, ilmu pengetahuan ini seberat benda yang menekan air maka akan ada timbal balik tekanan seberat benda itu. Nah itu kenapa perahu yang bertonton ini tidak tenggelam. Nah itu juga tanda kebesaran Allah. Wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Dan Allah telah menunjukkan kepada kalian ayatihi pira-pira tondo keagungan Allah. Allah ini telah banyak menunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya. Ya, semua apa yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana burung bisa terbang, bagaimana ikan bisa, itu kabeh tondo-tondo. Bahkan dalam diri kita ini ada juga tanda-tanda kebesaran Allah. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Maka tondo-tondo kebesaran Allah yang mana yang akan kamu dustakan, kamu ingkari? Ayat-dalah ala wahdaniyatih, yaitu ayat-ayat tanda-tanda yang menunjukkan atas keesaan Allah. Ayat-ayat yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Ini jelas semuanya itu. Diri kita saja, kita tidak sadar kapan pertumbuhannya. Bagaimana telinga satu dengan telinga yang lain itu sama dalam pertumbuhan. Itu tanda-tanda kebesaran. Kalau kita mau merenung dalam diri kita ini ada kebesaran-kebesaran Allah. Sampeyan ndelokane wis tangane awake dhewe. Kulit, bagaimana kulit ini kemudian dengan elastisnya. Bagaimana kemudian urat-urat, bagaimana desainnya, kerangka tulang-tulang ini ada sendi-sendi sehingga bisa bermanfaat. Belum lagi kalau sampean perhatikan urat-urat ini. Ono sing gede, ono sing cilik, terus kemudian bentuknya itu ada yang bercabang, ada yang macam-macam, subhanallah. Ini mendesain seperti ini, apalagi kemudian ada perasaan yang tidak bisa digambarkan. Bagaimana bisa melihat dalam mimpi, ya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi masih saja banyak orang yang mengingkari. Ini istifhamu taubihin, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk
menjatuhkan, menghinakan. Saiki ayat-ayat mana yang kamu dustakan? Arep endi meneh wong kabeh iki jelas menunjukkan keesaan Allah. Kok kamu mau mengingkari? Ya arep ayat endi sing kepengin kamu ingkari? Apa? Wah, banyak sekali sudah ini. Ini artinya istifham taubih. Wa tadhkirin, dan juga bisa termasuk istifham tadhkir, istifham mengingatkan bahwa semua tanda-tanda kebesaran Allah ini tidak lain adalah tanda-tanda untuk atas keesaan Allah. Karena itu sembahlah Allah, ojo nyembah liyane Allah. Wis bukti-bukti suci jelas. Allah, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Afalam yasiru, maka apakah tidakkah kau berjalan-jalan di muka bumi ini? Afalam yasiru fil ardi, apa to ora lumaku sira kabeh fil ardi dalam bumi? Apa kowe gak apa jenenge mereka nggih afalam yasiru mongko padha ora lumaku sapa kufar Mekah wonten kufar wonten mawon pun fil ardi dalam bumi. Apa mereka tidak kemudian melakukan perjalanan di muka bumi? Fayanzuru mongko padha ningali sapa kufar kaifa ing hali kaya apa kana ono utawa tinemu apa akibatul ladzina pungkasane wong akeh min qablihim kang saking sadurunge kufar Mekah niki. Apa mereka tidak melakukan perjalanan? Delok ya apa dampak negatif atau akhir dari orang-orang yang ingkar kepada Allah. Bagaimana kaum Nabi Lut, bagaimana kaum Samud. Itu ada bukti-bukti sejarahnya semua, Pak. Ada bukti sejarah. Nah, kita ini salah satu apa ya, sing dijadikan dasar bagi orang yang suka traveling, Pak. Nah, ini afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibul ladzina qablihim. Jadi kalau kita mau traveling, itu lihat di situ ada hikmah, Pak. Sampeyan ngelencer tadi tur nang kene Sunan Muria nang Wali Songo. Lho nek kono iku ana tondo-tondo, bekas-bekas yang untuk ditiru kebaikan-kebaikannya dan ditinggal hal-hal yang tidak baik seperti Borobudur. Coba kalau kita perhatikan satu kotak apa jenenge bangunan nggih. Oh, ini kan bersambung dengan yang lain gitu. Kayak puzzle gitu. Gini kotak gambari tangan sing ini. Itu menjadi sesuatu yang itu padahal zaman biyen, Pak. Begitu besarnya sampai dianggap sebagai keajaiban dunia. Tembok Cina termasuk Borobudur dianggap keajaiban. Kenapa orang itu kok cuma berhenti kepada ciptaannya? Kok sing dianggap ajaib iku ya iku mau Borobudure. Kok duduk langsung nang penciptanya? Nah, itu yang bikin menungso. Lah ya sing bikin menungso sapa? Yang menciptakan menungso. Nah, ini harusnya tidak berhenti pada ciptaannya. Karena itu tanda-tanda kebesaran Allah ini sudah banyak sekali sehingga tidak pantas dan tidak layak kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kanu aktsar minhum, mereka orang-orang sebelum kufar Mekah ini jauh lebih banyak dari mereka. Wasyadda kuwatan, dan jauh lebih kuat. Orang biyen niku, Pak, itu tinggi-tinggi besar-besar. Ya generasi saiki sampean cilik-cilik ini, Pak.
Oh dulu, wah orang dulu itu besar-besar sekali, tinggi-tinggi. Bahkan di Troloyo itu ada makam yang panjang. Nah itu setidaknya walaupun kita tidak perlu menggali lagi apa betul panjangnya sekian, tapi setidaknya dengan itu kita sudah punya gambaran bagaimana. Ada bahkan dalam satu keterangan ini Nabi Ibrahim itu tinggi, Pak, tinggi besar. Ada yang menyebut sampai 15 meter. Wa atharun fil ardi, lebih banyak juga wa atharon lan luwe akeh piro-piro labete fil ardi dalam bumi. Jadi peninggalan orang kuno dulu itu banyak, lebih banyak, Pak. Mimma sani wa qusurin, dari beberapa gawian, beberapa istana-istana. Bagaimana di Yunani, saya tidak tahu, belum pernah ke sana ya, tapi beritanya itu macam-macam. Bagaimana bekas arena Yunani itu ada masih tinggalan-tinggalan itu seono. Betapa mereka orang-orang yang luar biasa dibanding dengan yang sekarang. Biyen iso gawe apa jenenge gini koyo apa tembok sakmono dawane ya, Pak. Sakmono gedene. Saya pernah sekali ke sana. Delok tembok iki lek gawe iki ya opo iki gak kuwasane pangeran, masyaallah. Itu nyambung wak nang bukit-bukit, sampean munggah tok mlaku tok wis gak kuat sampean, Pak. Itu ditembok sakmono iya lek nembok lapangan ngono, iki nembok antar wilayah kan, untuk menghindar dari musuh. Coba. Betapa luar biasa kuat-kuate lho awakmu sing saiki luwih lemah kekuatannya, kecil fisiknya, ngono kok ana sing gak beriman. Wong biyen sing wong kuat-kuat sing gak beriman ku dihancurno mbek pangeran kok. Nah ini yang harus menjadi pelajaran kita. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Nah, fama aghna mongko ora nyukupi anhum saking anhum saking alladzina min qablihim apa ma perkara kanu kang ana sapa alladzina qablihim iku yaksibuna, padha agawe utawa padha nglakoni. Jadi tidak ada yang bermanfaat bagi mereka. Tinggalan-tinggalan ciptaannya tidak ada yang manfaati bagi mereka tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Falamma ja'atuhum lan ing dalem nalikane teka ing alladzina kafaru ta'alladzina qablihim sapa rusuluhum pira-pira utusane alladzina bil bayyinati kelawan gawa pira-pira mukjizat, ayil mukjizat tegese pira-pira mukjizat al-zahirat kang pertelo. Ketika para utusan-utusan Allah, para rasul ini datang dengan membawa mukjizat kepada mereka, farihu bima indahum, farihu mongko padha bunga-bunga lacut sapa kufar, ayil kufaru bima kelan perkara indahum kang tetep ing dalem sandinge rusul, ayir rusul minal ilmi, nyatane bayane minal ilmi, nyatane saking ilmu. Faruh istihzain wa dhahka mungkirina lahu. Jadi mereka tertawa-tawa gembira kalau ada kemudian mereka menunjukkan, kalau para rasul ini kemudian menunjukkan mukjizat nabi, mukjizatnya dari Allah SWT. Mereka ini tertawa
tertawa-tawa. Tertawanya itu bukan tertawa apa, tapi tertawa menghina, tertawa istihza nih, atau tertawanya orang-orang yang mendustakan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa haqa, dan akhirnya turunlah aina zala, bihim dengan bihim kelawan alladzina utawa kufar sami. Wa haqbi ma perkara apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar bi kelawan ma iku yastaziuna padha geguyu. Apa isine makanu yastazun al azabu, maka turunlah azab yang kemudian yang dulu itu pernah mereka tertawakan. Bareng tiba tenanan turun azab, ya mereka hancur. Nah sekarang ada yang mulai, ada orang-orang yang kemudian menantang Allah, minta diturunkan azab dan sebagainya. Ya delok enae saiki kowe koyo ngono. Mana saya sudah 22 tahun menantang Allah, tidak ada apa-apa ini. Iya saiki delok pangeran pancen di jujo kowe ya. Nah ini jangan membuat Anda bergeming dari semuanya itu. Falamma ra'au ba'sana, maka ketika mereka melihat kepada dahsyatnya siksa Allah, falamma ra'au, mungkin dalam nalikane padha ningali sapa kufar ba'sana ing bangete siksa kita, ai syiddata azabina, ing bangete siksa kita. Ketika mereka melihat betapa dahsyatnya siksa Allah, qalu, baru mereka mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Yus kasep Pak, wong biyen dijak mlebu Islam ndak gelem, malah ngenyek, malah nantang-nantang. Yo bareng mereka sudah melihat betapa dahsyatnya siksa Allah, betapa beratnya, mereka kemudian menyatakan amanna billah wahdahu walijani Allah wa kafarna, lan ngufuri sapa kita bima klan perkara punna kang ana sapa kita bihi kelawan ma iku musyrikuna padha nyekutake. Kami mengingkari apa yang dulu kami gunakan untuk mensekutukan Allah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, ya pada saat seperti itu dia menyatakan imannya tidak ada manfaatnya. Falam yaku mukora ono iku yanfa'uhum, manfaati ing kufar apa imanuhum, imane kufar. Lamma roba sana, ketika mereka melihat siksa kita. Jadi lewat nang akhirat Pak, sudah tidak ada, sudah waktu untuk beriman tidak ada manfaatnya, sudah kaset misal. Nah karena itu beruntunglah kita yang oleh Allah ketika di dunia ini diberi iman. Karena itu iman Islam kita harus kita jaga. Jangan sampai iman kita ini menurun, jangan sampai iman kita berkurang. Menurun dan berkurangnya iman itu dengan melakukan maksiat. Semakin sering orang melakukan maksiat, ini iman semakin turun, semakin tipis, semakin berkurang. Bisa-bisa jebol, naudzubillah min dzalik. Tapi untuk menaikkan dan menambah iman dan keyakinan kita itu dengan melakukan kebaikan. Semakin kita banyak melakukan kebaikan, maka semakin tebal iman kita, semakin tinggi iman kita. Karena itu hindari, jangan melakukan larangan Allah. Kalau toh Anda hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, menjalankan perintah Allah yang wajib-wajib saja, sampean iso selamat. Asal tidak melakukan kemaksiatan. Itu kuncinya. Amal sampean sedikit, amal kita itu tidak banyak,
Betul masalah. Asal kita tidak menguranginya dengan melakukan maksiat. Lha wis amali sithik, maksiate akeh, ya selesai, Pak. Ibarat amal itu ngisi jeding. Ngisi air jeding. Sampeyan ngisine sak timbok. Enggak sampai penuh. Tapi Anda melakukan maksiat. Maksiat itu berupa bocor, Pak. Kolam yang Anda isi, jeding sing sampeyan isi ku bocor. Bocornya gede. Sampeyan ngisi seret langsung tek, Pak. Nah itu, makanya kebocoran ini itu jangan maksiat itu, Pak. Pembuat bocornya amal dan pahala kita itu. Karena itu jangan lakukan maksiat. Nek wis jeding niki ditutup kabeh walaupun amen ngisi sithik, lama-lama juga akan banyak. Falam yaku sunnatullahi allati qad khalat min ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Sunnatullah nasbuhu alal masdar bi fi'lin muqaddarin min lafzihi. Ini adalah sunnah Allah. Allati qad khalat fi ibadi, yang telah lewat. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Sunnatullah ini adalah ketentuannya, sudah ini merupakan sunnatullah, ketentuan Allah. Allati qad khalat fi ibadihi, yang telah lewat. Pada umat-umat terdahulu nih, hamba-hamba yang terdahulu, fil umami alla yanfa'uhum al imanu waqta nuzulil adab. Ini adalah ketentuan Allah di mana iman itu tidak akan bermanfaat kalau sudah turun adab. Nah, jadi mulane ojo nantang-nantang ngono. Wis kadung turun azabe pangeran. Niku yasta'jilunaka bil azab. Mereka meminta kepadamu Muhammad untuk segera diturunkan azab. Bareng azab teko tenan, oh kula iman Gusti. Ya, ndak ada. Itu ada ketentuan Allah, ndak ditompo seperti itu. Wa khasira hunalikal kafirun, dan saat itulah orang-orang kafir itu akan rugi dan menyesal sekali. Tabayyana khusranuhum likulli ahadin wa hum khasiruna fi kulli waqtin qabla dzalik. Ini sama tafsirnya dengan yang tadi. Wa khasiruna hunalikal kafirun. Mereka akan rugi dan menyesal di kemudian hari. Karena itu dari ayat ini menggambarkan, Pak, bagaimana perilaku dan sikap orang-orang menyikapi para utusan, termasuk nang Kanjeng Nabi. Jadi di samping peristiwa ini adalah untuk membesarkan hati Kanjeng Nabi. Betapa sebelum Kanjeng Nabi itu memang banyak utusan-utusan yang diperlakukan sama. Jadi kamu juga Muhammad, ketika diperlakukan seperti ini, iki ono kancane, nabi-nabi utusan-utusan sebelum kamu juga diperlakukan seperti ini. Ojo khawatir, tetap akan dibela. Dan dampak akhir dari mereka yang mengingkari para utusan itu adalah kehancuran dan penyesalan yang tiada tara. Nah,
Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat tadi, sehingga kita semakin hari semakin menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Suratul Hamim sajdah ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.